sebelum kita melakukan berbagai aktivitas kita proses pembelajaran, alangkah baiknya kita mulainya dengan berdoa. Ayo, siapa yang pimpin kita dalam doa? Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami, Tuhan berikan kami kekuatan dan kekuatan. Kami doa anakku dalam nama Tuhan Yesus dan Amin. Amin. Terima kasih. Bagaimana, semuanya hadir? Iya. Dua orang lagi? Iya. Kemana mereka? Mungkin ada kendala. Ada kendala, ada yang sakit. Teman-teman. Oh iya. Oke. Jadi bukan dalam arti kalau mereka tidak ada, kita tidak Belajar. kita harus semangat belajar. Oke. Jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran kita ice breaking dulu. Apa ice breaking kita? Siswa kelas 5. Oke. Kelas 5 Siap. kelas 5 Siap. kelas 5 Siap. siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan sesama siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik, Siapkah ajari kami semua? siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, gimana ini semangat? Satu kali lagi, ibu aja untuk berdiri dulu di tempat. Ayo, kita speaking. Kalau kau suka hati tepuk tangan, itu nanti ya kita serentak. Kita nyanyikan bersama dengan hitungan 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali. Nah baik, sekarang kita masuk dalam proses pembelajaran kita. Hari ini kita belajar mata pelajaran bimbingan konseling di SD atau singkatan dari BK. Ya, jadi kita mengobrol atau berbicara ini seru atau ya gimana ya, nggak usah terlalu panjang kali lebar, kita hanya membahas sekilas. Oke. Hari ini judul pembahasan kita yaitu tentang mengenal dan mengelola perasaan di diri, emosi. Nah, ibu mau bertanya, siapa hari ini yang datang ke sekolah perasaannya senang sekali? Ada nggak? Ayo tunjukkan. Cuma 2 orang, 3 orang. Hari ini dia datang ke sekolah, dari rumah dia siap-siap datang ke sekolah, tepat waktu, perasaannya senang sekali. Gak ada masalah di rumah sama orang tua, ya kan? Berapa orang? Semua? Iya. 1 orang lagi. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya, ada nggak yang pernah merasakan perasaannya sedih ketika mendapatkan nilai ulangan yang paling rendah, pokoknya tidak memuaskan? Ada nggak di antara kalian yang pernah mengalami ini? Menangis lah dia karena nilai ulangannya tidak Ya. memuaskan. Ada nggak yang pernah kayak gitu menangis? Ada. Siapa? Oh, hampir semua. Oh iya, iya. Oke, teruskan namanya. Jadi itu semua namanya perasaan. Perasaan itu wajar kok. Dia lagi semua orang, kalian, ibu juga, ya. Jadi perasaan ini beda-beda ya, beda-beda. Oke. Jadi berbicara tentang emosi atau
perasaan diri. Sama halnya kita berbicara tentang emosi. Emosi ini ada dua, ya. Ada perasaan yang enak dan perasaan tidak enak. Perasaan yang enak seperti bahagia, senang, gembira, ya kan? Itu perasaannya yang enak. Kalau perasaan yang tidak enak seperti sedih, marah, kecewa, ya kan? Nah, itu perbedaannya dua emosi ini, ya. Kita harus bisa membedakan perasaan yang enak dengan yang tidak enak. Oke, selanjutnya yang paling penting dalam emosi ini yaitu bukan perasaannya. Kenapa ibu katakan demikian? Karena yang paling penting itu bagaimana cara kita menanggapi, ya, cara sikap kita dalam menghadapi emosi. Ya, kadang emosi, kalian sering emosi. Ya, semua orang emosi, merasakan hal emosi. Contoh, kasih contoh ya. Contohnya, ada nggak? Maksudnya ini si siapa namanya? Tuti. Siapa namanya? Yohana. Si Tuti lagi marah sama Yohana, ya. Jadi perselisihan mereka ini, si Yohana tiba-tiba mengambil pulpen Tuti tanpa izin. Itu baik nggak? Iya. Itu benar nggak? Tidak benar kan? Caranya kayak gitu tidak benar. Maunya caranya kayak mana? Izin dulu. Caranya kayak mana? Ada yang bisa kasih? Gimana caranya? Iya. Terus kamu coba apa? Nah, itu yang lebih bagus dan lebih baik daripada bertengkar, ya kan? Setelah dia ambil secara diam-diam pulpen, apa yang terjadi kalau tidak mengendalikan emosi? Marahan, ya kan? Saling membenci. Tapi dengan cara bicara secara baik-baik, apa yang terjadi? Kedamaian. Jadi terjagalah komunikasi antara dua orang. Oke, ada yang pengen tahu trik untuk mengatasi emosi? Pengen tahu nggak? Nah, ibu ada trik yang paling hits. Ada 3 tentunya. Dimana yang pertama itu ada katanya berhenti. Kenapa ibu katakan demikian? Kok berhenti? Kan posisinya lagi emosi, ya kan? Maunya emosi kita luapkannya kan? Jangan. Trik yang pertama itu berhenti. Berhenti ini dalam arti kita ambil posisi diam dulu, ya kan? Kita ambil posisi diam, duduk. Jadi dengan kita mengambil posisi kayak gitu, ya kan? Jadi bukan langsung ngomong atau bertindak. Kita ambil sikap tenang dulu, biar udah emosinya. Ya. Trik yang kedua yaitu tarik nafas. Ayo, kalau kita tarik nafas posisi lagi emosi, ya kan? Posisi lagi emosi, coba kita tarik nafas pelan-pelan. Kita hembuskan, ya kan? Kita lakukan itu sebanyak 3 kali. Yakin dan percaya deh, emosinya itu berkurang. Ya kan? Coba. Trik yang ketiga itu bicara baik-baik. Jadi kalau sudah tenang, ya kan, posisi tenang, duduk dulu, tarik nafas, baru kita bicarakan baik-baik. Sampaikanlah apa yang seharusnya, apa yang ada di perasaan kamu, ya kan? Jangan langsung bertindak, kan? Dibicarakan secara baik-baik. Oke. Nah, mungkin sampai situ aja proses pembelajaran kita. Jadi kesimpulannya gini,
Jadi ingat ya anak-anak ya, semua perasaan itu boleh kok dirasakan semua orang, ya kan? Semua orang merasakan perasaan baik, senang, atau tidak enak perasaan tadi. Tapi akan tetapi kita harus pilih bagaimana cara mengelola perasaan itu dengan baik supaya tidak menyakiti hati orang lain. Oke. Sehingga dengan ada kedamaian, ya kan, tidak ada saling emosi. Jadi semua orang, sesama orang bisa menyenangkan kita, senang dengan kita. Oke, itu mengakhiri proses pembelajaran kita tutup dengan berdoa. Sebelum itu dulu ibu mau tanya, ada pertanyaan nggak? Tentang emosi? Nggak ada? Oke, karena tidak ada, kita tutup dengan berdoa. Siapa yang kita dalam doa silakan. Mari kita berdoa. Tuhan dari tadi yang terakhir berdasarkan aku sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang selalu bersama Amin. Terima kasih. Oke, menutupnya kita speaking tepuk bola. Tahu kan tepuk bola? Tahu. Oke, kita coba ya. Dapat ilmu hati senang. Oke.